Selamat datang dan selamat malam bagi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sangat bahagia nih pada malam hari ini karena kita bertemu lagi di acara kesayangan kita, Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Malam hari ini topiknya sangat menarik karena kita akan membahas mengenai mendalami budidaya jamur tiram, memetik peluang di dunia agribisnis. Jadi jika pemirsa ada pertanyaan atau ada sharing juga, bisa langsung tulis di kolom komentar kami. Bersama dengan saya, Tamara Scianto, kita akan sama-sama menemani pemirsa pada malam hari ini mengenai jamur tiram. Oke, program Kamu Bisa ini adalah program kerjasama antara ASI, Adventist Layman Services and Industries bersama dengan Hope Channel Indonesia yang merupakan, ASI sendiri itu adalah merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Dan malam hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani dan akan berbincang bersama dengan narasumber yang luar biasa. Saya akan mengenalkan ada narasumber partisi kita, ada Dr. Insinyur Henry Bustamam dari Universitas Bengkulu. Halo Pak Henry, selamat malam. Halo Mbak Tamara, selamat malam. Selamat malam Pak. Baik, selanjutnya ada Dr. Insinyur Johana Taribuka dari Universitas Patimura. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam Pak Misha, selamat malam para narasumber ahli maupun praktisi. Siap Ibu. Selanjutnya ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam para narasumber, dan juga salam kenal untuk Pak Henry yang baru bergabung, juga selamat malam untuk para pemirsa di rumah. Siap Pak, dan ada juga bersama dengan kita Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Pak Daniel, selamat malam. Selamat malam Mbak Tamara, selamat malam para pemirsa, dan selamat malam semua narasumber. Siap, terima kasih. Demikianlah para narasumber yang hari ini akan bersama dengan kita pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita dig deeper lagi, kita akan sama-sama melihat cuplikan video profil berikut ini. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Henry Bustamam. Saya lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 26 November 1961. Pendidikan terakhir saya tempuh S3 di Universitas Gadjah Mada dalam bidang ilmu fitofarmaka. Harapannya dengan membudidayakan jamur kita bisa meningkatkan nilai tambah dari bahan baku yang banyak berada di sekitar kita. Kemudian kita bisa memperoleh bahan pangan berupa protein untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga juga bisa dijadikan sebagai usaha untuk mendapatkan penghasilan. Luar biasa, kita langsung saja nih berbincang-bincang dengan Pak Henry pada malam hari ini. Halo Pak Henry, selamat malam Pak Henry. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Henry. Nah, ini saya pun penasaran ya, saya yakin pemirsa juga penasaran di rumah. Kita langsung aja Pak, tanya nih, sebenarnya apa ini yang mendasari awal mula Bapak membudidaya jamur tiram Pak? Bagaimana? Kami persilahkan Pak Henry. Oke, terima kasih. Saya sudah memulai untuk budidaya jamur tiram itu sekitar 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi sebelum saya sekolah S3, ya. Dasar pertama belum adanya jamur tiram yang dibudidayakan di kota kami, ya, atau di provinsi kami di Bengkulu. Yang kedua, kita mempunyai
bahan baku yang melimpah di Bengkulu, ya. Yang ketiga, dari ilmu saya, yaitu ilmu mikologi dan ilmu mikrobiologi, kita punya teknologi untuk memproduksi jamur tiram tersebut, ya. Kemudian yang keempat, sebagai dosen, kami mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Jadi dengan menghubungkan latar belakang ilmu, kemudian potensi yang ada di sekitar kita, nah maka jadilah kita mengembangkan atau membudidayakan jamur tiram ini. Wow, 20 tahun ya Pak, itu angka yang sangat, sangat lama ya. Berarti sekarang untuk sampai saat ini jamur apa aja yang sudah Bapak budidaya Pak? Kalau pengalaman budidaya, saya sudah membudidayakan yang terutamanya jamur tiram. Ya. Yang kedua adalah jamur kuping, ya. Jamur kuping yang warnanya coklat, ya. Kemudian yang ketiga jamur merang, ya. Jamur merang. Nah, jamur merangnya agak berbeda karena untuk media tanamnya kita butuh jerami padi. Nah, tapi sekarang dengan perkembangan perkebunan sawit, kita punya bahan baku dari tandan kosong sawit atau jangkos, janjang kosong sawit. Jadi kita kembangkan jamur merangnya menggunakan media janjang kosong sawit. Kemudian kita juga mencoba membudidayakan jamur lingzi, ya, itu jamur semacam Ganoderma, yang penggunaannya untuk pengobatan, ya, seperti obat kanker dan sebagainya. Nah, kemudian ya dalam waktu kemarin, ya, bulan kemarin kita mencoba membudidayakan jamur enoki. Oh, aku suka banget lagi enoki. Ya. Saya pecinta enoki Pak, jadi kalau contohnya lagi di restoran, saya pesan jamur enoki itu Pak. Dan jadi jamur ini sebenarnya familiar juga saya pribadi, jadi saya sangat penasaran mengenai budidaya ini sendiri Pak. Nah, kira-kira nih Pak, sebagai kami nih first timer yang mau mencoba untuk budidaya jamur, ini apa saja bahan-bahan yang kita butuhkan untuk budidaya jamur tiram Pak? Oke. Untuk jamur tiram, untuk jamur enoki bisa, untuk jamur kuping bisa. Itu bahan baku utamanya adalah serbuk gergaji kayu. Serbuk gergaji. Nah, kalau nggak ada serbuk gergaji kayu, bisa diganti dengan tongkol jagung kalau ada. Kemudian yang kedua bisa diganti dengan kulit kacang, ya, kulit kacang. Kemudian yang ketiga bisa menggunakan ampas tebu, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu kita yang jualan tebu di pasar, ampasnya kan dibuang. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai media budidaya jamur. Kemudian di samping itu, di samping media dasar bahan organik, kita juga membutuhkan dedak padi. Ya, dedak padi itu sebanyak 10% dari bahan utama. Kemudian kapur, ya, kapur sekitar 1,5%. Nah, kalau ada gipsum, ya, gipsum itu adalah tepung untuk bahan baku membuat plafon, ya. Nah, itu bahan utama dalam budidaya jamur-jamur tersebut. Nah, kemudian di samping itu setelah bahan tersedia, kita butuh bibitnya, ya. Nah, bibitnya tergantung dari jenis jamur yang kita tanam. Oke. Tahan dulu Pak, karena saya yakin pemirsa di rumah juga sangat penasaran. Nah, kita akan sama-sama lihat cuplikan berikut ini sebelum kita bahas lebih lanjut lagi. Dipersilahkan. Oke, Bapak Ibu, bahan baku untuk membuat jamur tiram. Yang pertama kita perlukan adalah dedak, ya. Sekam gergajian, ya. Sekam gergajian yang halus, ya. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan dedak padi, ya. Tuh. Jadi ini dedak padi, oke. Ini dedak padi. Oke. Kemudian yang ketiga, kapur, ya, kapur, ya. Kemudian yang keempat, kalau ada gipsum, ya, gipsum. Sedangkan alat habis pakai yang kita butuhkan
Yang pertama adalah kantong plastik ya. Ini kantong plastik yang berukuran 18 kali 35 cm. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah cincin jamur ya. Ini cincin ya, cincin jamur. Berikut penutupnya. Oke. Jadi cincin ini bisa Bapak Ibu beli di toko online ya, atau langsung memesannya ke pabrik ya. Ini untuk satu resep 100 kg sekam kayu, kemudian kita tambah 10 kilo dedak ya, tambah 10 kilo dedak, lalu tambah 1,5 kg kapur dan setengah kilogram gipsum ya. Nah, semua bahan diaduk jadi satu ya. Semua bahan diaduk jadi satu. Kemudian dibasahi ya, dibasahi dengan 30 liter air ya. Jadi diaduk sampai merata ya. Nah, selanjutnya bahan yang telah tercampur ini sudah bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam kantong plastik seperti ini ya, kantong plastik. Oke. Nah, setelah masuk ke kantong plastik ya, biasanya kita mengisi sampai sepenuh plastik, lalu siap untuk kita padatkan ya, padatkan. Nah, di sini ada mesin pemadat ya, mesin pemadat. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memiliki mesin pemadat, nah bisa menggunakan botol aja ya. Jadi ditekan sama botol ya. Mesin oke. Nah, terus kita beri cincin ya. Ini kita pasang cincin ya. Nah, dipasang, lalu dibuat lubang di kepala cincin ya. Nah, selanjutnya kita tutup. Ya, nah jadi demikian posisi. Jadi untuk mensterilkan, Bapak Ibu bisa memasukkan backlognya ke dalam drum seperti ini, ya, drum. Oke, drum ini bisa dilakukan penuh, ya, penuh seperti ini, ya. Nah, kemudian kita hidupkan apinya, ya, sampai airnya mendidih. Oke, jadi sterilisasi akan berlangsung selama 3 jam dari mulai penguapan ya. Oke. Nah, setelah sterilisasi selesai, itu biasanya kita diamkan semalam sampai dingin ya. Nah, baru dibuka. Nah, ini akan masuk ke proses pemberian bibit nantinya. Oke. Jadi ruangnya harus ruang tertutup, bersih ya. Nah, boleh ada sedikit cahaya seperti ini. Nah, di sini Mas Yanto punya bibit jamurnya seperti ini ya, bibit jamur. Oke. Jadi satu kantong bibit jamur itu bisa untuk bibit 100 backlog ya. 90 atau 100 backlog. Backlog yang sudah steril kita buka ya, kita buka cincinnya. Oke, ya. Lalu selanjutnya kita beri bibit ya. Kita beri bibit. Nah, jadi kalau Mas Yanto sekarang gampang aja. Jadi dari ujung plastik masuk aja bibitnya ke dalam. Ya, oke ya. Itu kira-kira 1 sendok teh ya. Nah, jadi ditarik dulu cincinnya, kemudian masukkan bibit ya. Oke. Oke. Yap. Oke. Nah, setelah bibit dimasukkan, nah tutup tadi dari plastik atau dari tutup spesialnya kita ganti dengan kertas sekarang. Nah, oke. Nah, jadi ganti kertas, kasih selembar kertas yang bersih, lalu diikat dengan karet. Ya. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya jamur yang sudah kita inokulasi atau yang sudah kita beri bibit nanti akan kita simpan di rak-rak begini, ya. Simpan di rak-rak begini itu selama 3 sampai 4 minggu ya. Ini 3 sampai 4 minggu ya. Nah, sampai miseliumnya tumbuh ya.
Jadi miseliumnya tumbuh ya. Nah ini kondisi miselium udah tumbuh separuh, ini sekitar 2 minggu ya. Jadi seminggu kemudian Bapak Ibu sudah bisa memindahkan backlog itu ke rumah jamurnya ya. Jadi Mas Sento ini produksi backlog ya dengan kapasitas 5.000 backlog per minggunya. Oke. Nah, oke ya. Oke. Kita baru saja menyaksikan mengenai proses pembibitan jamur tiram. Luar biasa ya. Ternyata banyak sekali yang kita bisa lihat tadi. Dan saya mau bertanya nih kepada Pak Hukom. Pak Hukom, dari video yang telah kita saksikan tadi mengenai bahan-bahannya juga, apa tanggapan dari Pak Hukom mengenai bahan-bahan itu sendiri, Pak Hukom? Dipersilahkan. Ya, baik Pak Tamara. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk budidaya jamur tiram ini sudah ada SOP-nya. Jadi yang ditunjukkan oleh Pak Henry tadi itu memang sudah standarisasi ya, sehingga nanti pada waktu penanaman di lapangan diharapkan supaya semua bibit yang sudah terinokulasi pada media ini bisa tumbuh dan bisa berkembang sampai menghasilkan tubuh buah yang sempurna dari jamur tiram ini dan dapat dipanen untuk komersil. Dan ini memang luar biasa. Yang sangat penting sekali selain dari bahan-bahan media yang digunakan, ini persyaratan dari perlunya persyaratan untuk pertumbuhan nanti miselium dan juga tubuh buah sampai waktu panen, diantaranya suhu, kelembaban, tata udara, juga sinar, karena sinar sangat berpengaruh untuk pertumbuhan jamur ini. Kurang terlalu membutuhkan sinar matahari, apalagi untuk pembentukan miselium itu dia tidak butuh sekali, tetapi nanti pada pembentukan tubuh buah, nah itu mungkin dibutuhkan hanya cuma mungkin 10%. Nah, hal-hal ini yang paling penting. Yang teristimewa adalah suhu untuk pertumbuhan miselium dan tubuh buah. Itu harus diperhatikan. Kemudian juga kelembabannya untuk miselium dan tubuh buahnya itu. Saya pikir yang sudah ditampilkan oleh Pak Hendri tadi sudah memenuhi standar operasional prosedur untuk skala bisnis. Terima kasih Mbak Tamara. Mantap, berarti sudah sesuai dengan SOP ya Pak ya, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Hukom. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Johana, Bu. Pasti kalau mengenai pembibitan, penanaman ini tidak jauh dari yang ada serangan hama dan sebagainya macamnya Ibu ya. Nah, walaupun tadi sudah ditutup rapat, tadi kita lihat sendiri ditutup rapat, tapi apakah memang ada kemungkinan untuk hama itu akan menyerang Bu? Dan kalau memang akan iya, bagaimana kita mengatasi hama tersebut Bu? Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Tamara. Untuk budidaya jamur ini, kemungkinan besar untuk hama maupun penyakit itu ada, tetapi kecil sekali. Khususnya bagi penyakit itu kurang. Tidak ada sama sekali untuk timbulnya serangan penyakit. Karena di budidaya pada kondisi yang steril. Jadi ruangannya itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga steril untuk inokulasi, untuk penanaman bibitnya sampai dengan pertumbuhan miselium di dalam backlog itu sampai dengan keluar di rak-rak pembibitan itu budidaya itu harus dijaga kebersihan dan jarang sekali terkontaminasi oleh organisme lain. Dalam hal ini yang untuk menimbulkan penyakit.
Kalau hama bisa saja ada, tetapi itu karena bau-bau saja yang menarik dia, tapi tidak menyebabkan sampai kerusakan yang cukup berbahaya. Karena ini jamur merupakan bahan yang dikonsumsi langsung, sehingga kita harus mencegah terhadap penggunaan pestisida-pestisida untuk pengendalian hama maupun penyakit. Jadi sterilisasi ruangan itu perlu kita lakukan. Sebelumnya kita harus dalam kondisi steril, tidak boleh ada kontaminasi. Nah, kalau sampai ada timbul penyakit, kecuali kelembapannya terlalu tinggi sehingga terlalu lembab menyebabkan jamur itu dia berkembang tidak sempurna dan terjadi busuk. Jadi harus diperhatikan juga suhu dan kelembapan ruangan. Kemudian penyiramannya itu pagi dan sore, tetapi harus diperhitungkan jangan sampai, biasanya itu pengkabutan saja, tidak disiram sampai basah sekali. Saya kira demikian Mbak Tamara, kita tidak perlu untuk mengendalikan dengan pestisida organik ataupun pestisida apapun, karena kita mencegah bahan ini dikonsumsi secara langsung oleh kita, sehingga mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Mbak Tamara. Terima kasih banyak Ibu Johana, luar biasa pemirsa, penjelasan yang sangat jelas mengenai hama, dan ternyata bisa juga kita harus menjaga kebersihan sehingga bisa terlepas dari hama dan penyakit. Baik, sekarang saya ingin ke Pak Daniel, Pak. Mengenai sekarang kita berdiskusi mengenai lingkungannya, Pak. Apa sih lingkungan yang, bagaimana cara kita untuk memilih lingkungan yang tepat agar pembibitan dan penanaman jamur tiram ini dapat menghasilkan yang maksimal? Dipersilahkan. Pak Daniel. Mana ya tadi yang sudah diperlihatkan di video profil dan juga ini ya, luar biasa, karena tadi ya kalau diperlihatkan ditaruh di ruangan ya, ruangannya juga tutup ya. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Johana, perlu ya lembab ya, tapi tidak lembab gitu ya. Itu tujuannya bukan untuk apa-apa, tujuannya supaya suhu yang ada pada backlog yang kita gunakan itu adalah suhu optimum sekitar 40, 35 sampai 40 derajat. Kalau lebih dari itu bisa terlampau panas ya. Jadi perlu disiram. Itu bukan tujuannya untuk menyiram seperti nyiram tanaman, karena tadi backlognya ya itu adalah sudah dikasih air tadi ya, sudah dikasih air. Nah, yang paling penting dari budidaya jamur tiram ini adalah proses sterilisasinya ya. Jadi di steril itu tujuannya agar semua bibit-bibit jamur lain, ataupun kalaupun bahan yang digunakan ada ya bahan itu kita nggak tahu ya, kayunya itu bisa saja kadang-kadang ada yang ada yang terkontaminasi. Jadi disterilisasi itu semuanya jadi mati ya, semua jadi mati, steril dia ya. Dan kemudian tadi diberi bibit ya, diberi bibit dan diinkubasi dulu ya, baru diizinkan tumbuh. Jadi lingkungan, jadi nggak bisa kita kalau mau nanam jamur tiram ini ditaruh di teras begitu ya, nggak bisa ya. Jadi dia di lingkungan tertutup, terkendali dengan baik. Jadi kalau saya menganjurkan bagi para pemula ya, kalau para pemula tadi sudah dikatakan oleh Pak Henry, khususnya tadi ya setelah pada waktu pencampuran ya, pencampuran pembuatan backlog itu ada kapur, ada serbuk gergaji ya, ada dedak ya, ada dedak padi. Itu tujuannya adalah untuk memberi makanan. Kapur itu untuk mengatur pH dan gipsum ya,
Gipsum untuk mengatur dia nggak cerai-berai nantinya ya. Ada sedikit pengikat dan juga mengatur pH sehingga dia normal. Nah, hanya saja itu kuncinya. Jangan sampai terkontaminasi. Jadi sterilisasi sampai tadi pemberian bibit ya, kemudian ditutup, diinkubasi, itu adalah tahap kritis. Tapi kalau setelah tumbuh seperti misalnya putih semua, seperti yang ada di background saya putih begitu ya, kemudian dicabut gitu ya tutupnya, kemudian dia tumbuh, jadilah dia jamur yang ini. Dan satu hal lagi yang perlu diingat adalah kalau kita membuat budidaya jamur tiram ini nggak boleh sembarangan orang ikut masuk ke ruangan ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja. Dan kalau di negara maju ya, itu pakai baju steril mereka masuknya ya. Tapi di kita ini kelihatannya karena udara kita lembab, cocok untuk pertumbuhan cendawan istilahnya bahasa Indonesia lebih tepat ya. Jamur ya. Kalau jamur itu ada konotasi negatif sedikit yang makanan jamuran begitu ya. Jadi kalau cendawan ini ya, tapi cendawan ini adalah cendawan yang tidak berbahaya bagi manusia. Satu hal yang ingin saya tambahkan bahwa bagi orang-orang yang vegan ya, vegetarian gitu ya, tapi dia strict vegan saja ya. Kalau ada kan vegetarian masih makan telur, minum susu ya, ini betul-betul tumbuhan, maka jamur tiram adalah suatu makanan yang terbaik. Kenapa? Dalam jamur tiram ada asam amino lisin ya. Jadi pada kacang-kacangan katanya banyak asam amino, tapi biasanya itu kandungan lisinnya rendah. Nah, di jamur tiram ini tinggi ya, sehingga kekurangan asam amino yang dibutuhkan untuk pembentukan protein itu bisa dipenuhi oleh asam amino. Satu lagi adalah vitamin B2 ya. Jadi orang-orang vegan pada umumnya sering kekurangan vitamin B2. Tetapi kalau kita lihat para pendeta-pendeta Buddha, mereka amat jarang sekali yang kekurangan vitamin B2. Ternyata mereka konsumsi jamurnya banyak tinggi. Ya. Konsumsi jamur itu proteinnya tuh dari jamur. Jadi kekurangan B2. Jadi bagi saudara-saudara sekalian pemirsa yang vegan gitu ya, ya silakan mengkonsumsi jamur-jamuran untuk ini. Tapi sayangnya harganya relatif ya dibanding sayur lain relatif lebih mahal. Tapi kalau dibanding daging murah, ya, jauh lebih murah ya. Sumber protein yang murah dan asam aminonya relatif hampir asam amino esensial ya. Asam amino esensialnya ini relatif 9 ya, 9 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi tinggal satu lagi ditambahkan dari makanan lain, jadi sudah lengkap ya, sudah lengkap. Jadi kalau mau vegan ya jangan lupa konsumsi jamur, dan kalau bisa belajar menanam jamur sendiri, selain untuk dikonsumsi juga untuk bantuan ekonomi keluarga, dan bahkan bisa menjadi sumber ekonomi utama ya. Kalau sudah sebesar Pak Henry ini udah industri sudah ya, sudah bisa dibawa ke bank untuk bankable sudah. Iya. Ya? Demikian Tabara. Prof Daniel, terima kasih banyak ya. Jadi dapat tahu juga nih saya mengenai manfaat-manfaat dari jamur tiram itu sendiri. Baik, sekarang pemirsa kita akan sama-sama melihat hasil panen. Karena kan tadi kita sudah lihat tentang pembibitannya ya. Sekarang saya juga pasti penasaran nih gimana sih cara manennya. Oke, baik, sama-sama kita akan lihat cuplikan berikut ini. Kami persilahkan. Bapak Ibu, setelah masa inkubasi sekitar 3-4 minggu, maka miselium pada backlog itu akan penuh sepanjang backlog ini. Nah, setelah miselium penuh, Bapak Ibu dapat menyusun backlog di rak-rak seperti ini. Nah, setelah susun di rak, kita sudah boleh membuka cincin ya, tutup kertas pada cincinnya. Nah, itu untuk jalan jamurnya untuk keluar pertama kali ya. Nah, setelah Bapak Ibu membuka jamur, nah kita mulailah penyiraman ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyiram lingkungan dari jamurnya, yaitu badan dari backlog, baik dengan cara penyiraman dengan selang ya.
Jadi yang disiram tuh luarnya aja ya, Ibu Bapak. Oke, nah bisa menyiram itu ya. Nggak usah sampai masuk ke dalam cincin jamurnya ya. Nah biasanya setelah penyiraman pagi sore ya 2 kali sehari, 9 hari kemudian jamurnya akan muncul seperti ini ya. Nah ini jamurnya udah siap untuk dipanen. Cara panen, oke cara panen Bapak Ibu dapat menarik ya, menarik jamur dari lubangnya. Oke, ditarik sampai habis. Oke, tarik. Oke. Nah, biasanya setelah panen pertama jamur akan keluar dari cincin ini ya. Jadi setelah panen Bapak Ibu dapat membuka bisa menyobek ya, menyobek pinggir ini 2 cm atau dibuka ya, atau dibuka ini. Oke. Oke, nah, oke. Dibuka supaya jamur berikutnya akan keluar lagi ya. Jadi bisa disobek atau dibuka seperti ini ya. Nah biasanya 9 hari kemudian jamur akan tumbuh lagi ya di samping yang terbuka tadi. Nah ini kita panen lagi. Nah demikian berturut-turut sampai 2 kali panen ya, 2 kali panen berikutnya. Kemudian setelah panen yang ketiga itu kita lakukan di belakang ya. Jadi di belakang jamur ini, di belakang backlog. Nah belakangnya kita sobek ya, kita sobek lagi 2 cm. Nah kemudian kita siram pagi sore. Nah selanjutnya 9 hari kemudian jamurnya akan tumbuh ya. Jadi rata-rata kita bisa memanen 5 kali ya, 5 kali dari 1 backlog jamur ini. Oke, dari 1 backlog jamur. Luar biasa untuk tayangan yang baru saja kita saksikan bersama-sama ya pemirsa ya. Sekarang saya ingin kembali lagi nih bertanya sama Pak Henry nih Pak. Sekarang kita berbicara mengenai dari segi ekonomi ya Pak, dari segi bisnisnya nih Pak. Nah sejauh ini selama Pak Henry berbudidaya jamur tiram ini, bagaimana manfaat ekonomi yang Pak Henry rasakan? Apakah Bapak juga berbisnis mengenai jamur ini atau bagaimana Pak? Kami persilahkan. Oke, terima kasih ya. Dari kegiatan ya rumah jamur kami menjual 3 produk ya. Yang pertama kita jual bibitnya, itu bibit jamur berupa starter. Itu 1 kantong ya yang berukuran setengah kilo sebagai bibit. Itu kita jual dengan harga Rp20.000 ya untuk kondisi Bengkulu. Tapi kalau kita kirim ke luar kota, kita cukup menjualnya dengan harga Rp12.000 ya. Nah itu dari sisi ekonomis setelah kita kalkulasi modal 1 pack ya, 1 pack bibit itu sekitar Rp4.000 ya. Jadi margin keuntungannya bisa 2 atau 3 kali lipat. Kemudian yang kedua adalah kita jual backlognya ya. Jadi backlog yang sudah diberi bibit ya, sehingga konsumen tinggal memelihara. Nah dari analisa ekonomis modal untuk membuat 1 backlog itu sekitar Rp1.700 ya. Nah untuk kondisi Bengkulu kita menjual backlognya dengan harga Rp3.000 1 backlog. Jadi kira-kira margin keuntungannya itu sekitar 70% ya. Kemudian yang ketiga kita membudidayakan jamurnya. Jadi yang kita jual adalah jamur segar ya. Untuk jamur segar di sini untuk agen ya, untuk agen sudah ada yang mengambil, itu kita jual dengan harga Rp20.000 ya. Nah kira-kira modal untuk panen 1 kilo jamur itu sekitar Rp7.000 ya. Jadi margin keuntungannya itu lebih dari 100%. Nah, untuk saat sekarang kita dalam 1 rumah jamur kita memelihara 10.000 backlog. Jadi rata-rata produksi per harinya adalah 100 kilo.
ya. Itu selama 2 sampai 2,5 bulan. Nah, itu kira-kira kondisi ekonomisnya. Nah, untuk para pemula biasanya mereka memulai untuk budidaya jamur dengan membeli backlog-nya, ya. Jadi andai kata para pemula bisa memulai dengan 1.000 backlog, ya. Nah, barangkali itu modalnya 3 juta rupiah, kemudian ditambah untuk rumah jamur dan rak jamurnya sekitar 2 juta rupiah, ya, mungkin sekitar 2 juta rupiah segitu, ya. Nah, itu selama 3 bulan mereka akan menghasilkan itu sekitar 700 kilo, ya, 700 kilo. Jadi kalau kita kali 20.000, mereka akan mendapat sekitar 14 juta rupiah, ya, dari modal 5 juta rupiah. Nah, kira-kira itu analisa ekonominya, Mbak Tamara. Sangat detail ya Pak ya. Saya tetap tercengang tadi 100% bisa dapat profitnya balik ya Pak ya. Dan untuk pemula disarankan untuk memakai metode backlog dulu ya Pak ya. Seperti tadi sudah Bapak mention tadi ya Pak Henry. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Henry. Saya ingin bertanya, untuk saat ini Bapak sudah menjual di luar Bengkulu atau bagaimana Pak? Cara shippingnya juga Pak? Ya, terima kasih untuk jamurnya, jamur segar, kami menjualnya untuk Kota Bengkulu aja, ya, karena sudah ada yang mengambil, jadi sudah ada agennya yang mengambil. Sedangkan untuk backlog, ya, backlog dan bibit itu kami kirim ke beberapa provinsi tetangga, ya, seperti Pekanbaru, pernah juga dikirim ke Padang, pernah juga dikirim ke Lampung, ya, Lampung yang pantai barat, sebagainya. Sedangkan untuk bibit itu udah dikirim ke seluruh Indonesia, ya, tergantung pemesannya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Henry untuk pemaparannya ya. Sekarang saya ingin ke Pak Daniel nih Pak, mengenai kita berbincang mengenai pemasaran itu sendiri Pak sekarang. Nah, bagaimana sebagai kita nih anak muda ataupun yang baru mau mulai untuk berbisnis mengenai jamur tiram ini, bagaimana cara kita memasarkannya sehingga kita ini bisa bersaing di pasar, Pak. Dipersilahkan, Pak Daniel. Baik, terima kasih Tamara. Ini kalau di Palembang, di eceran ya, pasar eceran di pasar tradisional, jamur tiram ini 40.000 1 kilogram. Ya. Tapi mungkin juga apa yang dikatakan oleh Pak Henry ini sekitar mungkin 20 ke 25.000 mungkin ya kalau dibeli ke pengusahanya gitu ya, dan itu tentu pengusaha besar yang dia mengambil dari berbagai tempat, kemudian dia mengumpulkan di pasar induk, kemudian para pedagang-pedagang kecil beli dari mereka. Jadi kalau mau memulai usaha ini bisa tentu ya, kalau mau berbisnis berjualan, nah ini lain lagi kiatnya ya, karena di pasar itu banyak saingan kita ya. Banyak saingan dan tidak semua orang sebetulnya senang makan jamur. Tetapi kalau dengan teknik marketing tertentu, dia mungkin bisa menawarkan misalnya ya, ini asam aminonya lengkap gitu. Jadi yang vegan silakan. Jadi ada komunitas-komunitas tertentu vegannya, kawan-kawan kita yang beragama Buddha atau yang Advent juga banyak ya yang vegan, boleh ditawarkan sehingga bisa lumayan. Kalau misalnya tadi ambil 20.000, katakanlah 30.000. Ya, 30.000 jual 40, terus ada biaya transport dan sebagainya, masih ada untung 5.000 gitu ya. 5.000 dari 30.000 1/6 ya. 1/6 itu hampir 20%. Ya, not bad kalau sebagai bisnis pemula ya. Nah, tentu ada kiatnya tadi ya. Kalau kita langsung ke pasar tradisional, ya sudah banyak saingan kita di sana. Tapi kalau kita tawarkan dari rumah ke murah atau mungkin dengan sistem delivery atau ready pada hari tertentu ya, kita tawarkan dulu. Tentu tadi dengan manfaat ya, beragam manfaat jamur ditawarkan dengan sistem leaflet ataupun dengan online ya, bisa lewat Instagram ataupun media-media online lainnya ya, kepada sekitar kita atau di teman-teman kita atau siapapun.
yang ada di sekitar kita, ya kan kita sudah tahu jadinya nanti berapa banyak, ya dengan harga mungkin kalau di pasar 40 ya kita tawarin 37,5, ya sehingga sudah pasti, ya jadi begitu kita dapat dari agen, ya mungkin belum tahu dengan siapa ininya, dengan agen bisa langsung didistribusikan, ya dengan waktu yang relatif cepat, tidak mesti bayar retribusi pasar dan sebagainya, dan juga tidak mesti bayar pajak juga, ya karena masih usaha kecil, ya. Dan kedua ya kalau bagi anak-anak muda yang ingin memulai, ya ini satu peluang yang ini adalah dengan membeli backlog dulu, backlog yang sudah diinkubasi, Bibit. ya sudah ada bibitnya, jadi tinggal belajar dulu, belajar memelihara, ya melihara sekitar 3 minggu, sabar ya karena ini perlu waktu. Ya, pertanian ini adalah pertanian kepercayaan, artinya percaya bahwa dalam 3 minggu baru kita akan panen, nggak bisa langsung, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah bisa ini ya bolehlah sekolah lagi ya dengan Pak Henry Bustaman atau kawan-kawannya Pak Henry, bagaimana yang tadi itu ya, sterilisasi backlog ini kelihatannya mudah, tapi dari beberapa yang mencoba yang saya dengar kebanyakan gagal, nggak tumbuh. Ya, nggak tumbuh karena sterilisasinya ini ditonton, oh mudah begitu ya. Tapi pada waktu dicoba ternyata tidak semudah itu ya, memastikan bahwa backlognya khususnya yang di bagian tengah betul-betul steril. Ya, biasanya yang di bagian tengah itu gagal biasanya ya, yang bagian-bagian pinggir bisa tumbuh tapi banyak gagalnya. Ya, jadi itu juga ya. Memastikan bahwa tadi serbuk gergajinya adalah serbuk gergaji, kalau nggak salah tadi sebut yang kayu lunak, kalau nggak salah ya. Jadi ada kayu-kayu tertentu yang memang nggak bisa tumbuh jamur begitu ya. Jadi memang kayu-kayu yang memang biasa ditumbuh jamur, tetapi ini kita pastikan bahwa jamurnya adalah jamur edible ya, yang tidak beracun. Ya, banyak jamur yang kadang-kadang kalau kita lihat menarik, padahal mirip, itu adalah toksin racun ya. Jadi ini pastikan, jadi di steril itu, ini kuncinya steril dalam membuat backlog, selain tadi mencetak, ya sterilisasi adalah kuncinya, ya kunci. Kelihatannya membibit mudah, tapi sering jadi gagal juga itu kalau enggak latihan ya, perlu latihan tertentu supaya bisa pas, ya. Jadi kalau saya menganjurkan kepada para pemula, ya kalau mau belajar, ya coba bisnis dulu. Kenapa? Karena setiap kegiatan ini kita mesti pastikan ada pasarnya. Pak Henry sudah ada pasarnya, ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau sebagai pemula, pastikan. Jangan nanti setelah kita berhasil menumbuhkan, tidak ada yang mau beli. Jadi kalau saya pastikan dulu ada pasar, pastikan kita bisa jual. Ya, habis kita bisa jual, baru coba tumbuhkan dulu. Bisa nggak kita melihara tumbuh? Setelah itu baru mulai ke yang mendasar supaya tadi untungnya bisa 100 atau sampai 200% ya. Tapi nggak ada apa, sebagai pemula 25% itu sudah luar biasa ya, sebagai untung gitu ya. Untung ya. Terima kasih Tamara. Luar biasa Pak Daniel, terima kasih banyak untuk tips and triknya juga ya Pak ya dalam pemasaran, kita memasarkan ke pasar market. Baiklah, UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa, rindu untuk menyapa pemirsa di rumah sekalian. Baik, kita akan sama-sama saksikan UIKB berikut ini. Nama aku Rebecca Aurelia dari Medan. Frans Christian Manager Saragi, saya berasal dari Medan. Sania, saya asal dari Bandung. Nama saya Nadira Safira Madani dari Jakarta Selatan. Nama aku Marsha, aku asal dari Jakarta Selatan. Jamur yang aku tahu, jamur enoki, jamur tiram, terus jamur kuping. Itu aja sih. Kalau jamur, saya tahunya itu ada jamur tiram, terus jamur kancing juga ada, terus ada itu namanya jamur. Udah cuma 2 aja sih yang saya tahu jamurnya. Ya. Jamur yang saya tahu itu jamur enoki, jamur shiitake, jamur kuping,
Itu aja sih. Jenis jamur yang aku tahu itu ada jamur enoki, jamur merang, sama jamur apa ya? Itu lagi Shiraikia. Apa sih? Oh iya, jamur kuping. Ada jamur kuping, jamur tiram, jamur enoki. Itu jamur tiram. Jamur tiram. Iya. Iya, yakin. Kalau nggak salah jamur tiram ya itu ya. Kalau nggak salah sih jamur kuping ya. Jamur kuping, Itu gambar jamur kuping. Kalau manfaat jamur sendiri selain di makanan tuh di pizza atau bisa juga jadi obat. Iya, saya pernah lihat tuh ada jamur yang dijadiin obat soalnya. Manfaat jamur salah satunya itu untuk menurunkan kolesterol. bisa untuk kekebalan tubuh. Manfaat jamur setahu aku sih untuk antibakteri gitu dan untuk penurun kolesterol. Ya, jamur setahu aku ya untuk makanan lah. Itu aja sih. Biasanya jamur itu tumbuh di iklim yang lembab gitu. Kalau jamur sendiri itu tinggalnya itu atau tumbuhnya itu di tempat yang lembab atau ada air-air gitu kayak misalnya rawa atau mungkin di sudut-sudut ruangan yang lembab gitu. Tumbuhnya itu di lingkungan tropis. Di lingkungan yang lembab, Tumbuhnya tuh di lingkungan lembab dan gelap gitu biasanya. Saksikan Kamu bisa Karya mulia, bisnis luar biasa. Luar biasa ya pemirsa dengan jawaban-jawaban dari teman-teman kita tadi ya. Baiklah, tidak terasa nih sudah 1 jam kami menemani pemirsa di program Kamu Bisa pada malam hari ini. Dan pada saat ini kita akan masuk ke closing statement dan kita persilakan kepada seluruh narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Baik, saya persilakan kepada Bapak Henry untuk memberikan closing statement secara singkat, Pak. Kami persilakan. Oke, terima kasih ya. Jamur-jamuran ya, salah satunya adalah jamur tiram, adalah potensi bisnis ya. Pertama potensi bisnis karena kita mempunyai bahan baku dan teknologi untuk membuatnya. Yang kedua, jamur tiram itu sebagai sumber pangan ya, terutama protein ya, yang penting bagi manusia ya, dan bisa menggantikan protein hewani ya, protein hewani, sehingga sangat cocok bagi teman-teman atau bapak ibu yang vegan ya, vegan atau tergantung pada makanan non makhluk hidup ya, non makhluk hidup yang berdarah. Kemudian yang ketiga, potensi dan keilmuan itu sangat sayang kalau kita lewatkan ya, sehingga kami menghimbau dengan potensi yang ada dan keilmuan yang kita miliki, marilah kita mengembangkan budidaya jamur apapun ya, termasuk jamur tiram yang kita bahas. Karena budidaya jamur tiram itu akan menghasilkan bahan pangan, yang kedua akan menghasilkan peluang usaha, kemudian yang ketiga akan menghasilkan nilai ekonomi untuk kehidupan manusia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Henry. Dilanjutkan kepada Ibu Johana untuk memberikan closing statement secara singkat, Ibu. Dipersilahkan. Terima kasih Mbak Tamara. Budidaya jamur tiram, bukan saja jamur tiram, tetapi mari kita membiasakan diri untuk menggunakan potensi yang ada di sekitar kita dengan menggunakan bahan-bahan baku yang ada untuk budidaya jamur, baik jamur tiram, jamur kuping, yang punya potensi ekonomis bagi penambahan gizi maupun ekonomis keluarga. Terima kasih Mbak Tamara. Terima kasih banyak Mbak Johana. Dilanjutkan kembali oleh Bapak Hukom untuk memberikan closing statement secara singkat, Pak. Ya baik, potensi jamur tiram dan manfaatnya cukup besar
dan perlu dikembangkan untuk kebutuhan masyarakat baik lokal maupun secara nasional. Karena jamur ini sangat mudah, kemudian tidak ribet untuk dibudidayakan dan murah sekali dan punya potensi pasar yang luar biasa. Kalau Pak Henry bisa melakukan hal ini, pasti para pemirsa juga bisa melakukan ini, tetapi harus dengan cara yang tahap demi tahap sampai mencapai keberhasilan seperti Pak Henry. Mantap. Terima kasih. Mantap, Pak. Kalau Pak Henry bisa, kita pasti bisa. Baik, selanjutnya dipersilahkan Pak Daniel untuk memberikan closing statement secara singkat, Pak. Baik, terima kasih. Tamara, budidaya jamur tiram adalah agribisnis yang menjanjikan bagi kita semuanya. Bagi para pemirsa yang ingin memiliki budidaya jamur tiram, boleh menonton kembali rekaman acara ini dan belajar dengan baik. Dan kalau ada hal yang perlu ditanyakan untuk lebih jelas, boleh menghubungi Pak Henry Bustaman melalui Hope Channel Indonesia. Pasti akan dibantu, ya, karena bisnis jamur tiram menjanjikan lebih dari 100% margin keuntungan. Kalau Pak Henry bisa, kamu pasti bisa. Mantap. Kalau Pak Henry bisa, kita pasti bisa. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber kita yang telah hadir pada malam hari ini. Ada Pak Henry, ada Pak Daniel, ada Ibu Johanna, dan ada Pak Hukom yang telah bersama dengan kita pada hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan program ini sampai pada detik ini juga. Baiklah, kita akan sama-sama kembali lagi minggu depan, hari Selasa, jam 7 malam dalam program Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Saya, Tamara Syanto, bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini, kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Kamu Bisa setiap hari Selasa jam 7 malam. Selamat malam.